Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu adda wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka untuk ilmu agama dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, juga orang-orang yang senantiasa mengikuti qudwah beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, para penuntut ilmu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam risalah Al-Usul As-Salasah yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita telah sampai kepada pembahasan tentang ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya ibadah itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh ibadah itu diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan 14 ibadah yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari masing-masing 14 ibadah yang beliau sebutkan, beliau menyebutkan dalil dari ibadah-ibadah yang beliau sebutkan. Fakullu ibadatin madhkuratin fi kalamil musannifi iktarana biha ma yadullu ala kauniha ibadatan biwajhin minal wujuh. Maka setiap ibadah yang disebutkan oleh Syekh pada pembahasan kali ini, Syekh rahimahullah ta'ala beliau menyertakan dalil tentang ibadah tersebut yang menunjukkan bahwasanya apa yang beliau sebutkan itu sebuah ibadah. Li'annahu idza lam yakum dalilun ala kauni syai'i ibadatan fa innahu la yuta'abbadu Allahu azza wa jalla bihi. Karena jika tidak ada dalil yang menunjukkan tentang suatu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi dengan hal tersebut. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan tentang suatu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi dengan hal tersebut. Dan dalil di sini maksudnya apa? Apa maksud dalil di sini? Ya. Dalil maksudnya adalah hal-hal yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini semua adalah dalil. Ya. Bedakan nas dengan dalil. Ya, bedakan nas dengan dalil. Kalau misalnya dikatakan ibadah ini mana dalilnya? Kita lihat dalilnya, ternyata dalilnya dari Qiyas. Dalilnya dari Ijma'. Kalau nasnya tidak ada. Tapi dari Ijma' ulama misalnya. Atau dari Qiyas. Secara nasnya tidak ada. Tapi ada dalilnya, Namun kalau dikatakan ada nas, ya, dalil-dalil yang harus ada nas, nah maka ini kalau misalnya kita lihat ada ibadah-ibadah yang tidak ada nasnya secara ain, namun para ulama istimbat dengan qiyas akhirnya jadi sebuah ibadah.
yang bisa dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Maka di sini perlu kita pahami yang tidak ada dalilnya, maksudnya tidak ada di dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma maupun qiyas, ya. Nah, ini sudah kita bahas pada pembahasan kitab yang telah lalu. Naam. Dan di sini Syekh rahimahullahu taala beliau menyebutkan wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Ya. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya doa adalah otaknya ibadah. Baik. Ini adalah hadis yang dhaif. Ini hadis yang dhaif. Di sana ada hadis yang lebih sahih yaitu ad-du'a'u huwal ibadah. Ya. Di sana ada hadis yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Ini hadis yang sahih, sedangkan ini adalah hadis yang lemah. Perkataan ini ya ditulis oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam risalah ini sebagai judul. Sebagai judul, ya. Judulnya tentang pembahasan yang akan beliau bahas ini adalah doa adalah otaknya ibadah. Ini adalah judul. Dan kenapa beliau membawakan hadis yang lemah? Karena beliau mengikuti para a'immah. Beliau mengikuti imam-imam di dalam penulisan kitab. Karena banyak dari para a'immah, imam-imam besar di dalam keilmuan itu biasanya menulis di dalam judul-judul kitab mereka dengan hadis yang dhaif. Contohnya seperti Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, terkadang beliau menulis dengan hadis yang dhaif untuk judul pembahasan. Beliau menulis dengan hadis yang dhaif, kemudian isi di dalam pembahasan tersebut berisi tentang hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang pembahasan tadi. Ya, jadi beliau mengikuti a'immah di sini. Beliau mengikuti imam-imam besar dalam permasalahan ini. Ini sebagai judul. Judulnya adalah doa adalah otaknya ibadah, atau kita katakan doa adalah intisari dari ibadah. Dan ini sama seperti haji, ya, seperti kata Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Intisarinya adalah wukuf di Arafah. Padahal kalau kita perhatikan ketika ibadah haji banyak ibadah yang dilakukan. Ada wukuf di Arafah. Sebelum itu dia melakukan ihram terlebih dahulu, kemudian menginap di Mina, kemudian baru pindah ke Arafah. Dari Arafah baru malamnya ke Musdalifah, balik lagi ke Mina. Kemudian yang dilakukan pada hari nahar apa? Menyembelih, kemudian memotong rambut, kemudian ada tawaf ifadah, ada sa'i. Ini banyak yang dilakukan. Namun kenapa kata Nabi SAW al-hajju arafah? Ini menunjukkan seakan-akan Arafah itu adalah intisari dari haji. Ya, Arafah itu adalah intisari dari haji. Juga seperti sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Padahal agama itu banyak cabang-cabangnya. Tentang ini, tentang itu, tentang ini. Tapi seakan-akan agama itu isinya adalah nasihat-nasihat. Ya, agama itu seluruhnya seakan-akan isinya adalah nasihat. Maka dari sini kita dapatkan bahwasanya doa itu intisari ibadah. Seluruh ibadah itu seakan-akan maksudnya adalah doa. Ya.
Seluruh ibadah isinya seakan-akan hanyalah doa. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhan kalian telah berfirman, dan Tuhan kalian telah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina, dalam keadaan hina. Dari sini bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya doa ini ya luar biasa. Doa ini adalah ibadah dan tidak boleh bagi seorang pun untuk menyerahkan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, ini syirik, tidak boleh. Ya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kenapa di sini Syekh rahimahullahu taala beliau menjadikan ibadah doa ini ibadah yang disebutkan pertama kali? Karena begitu agungnya doa. Ya, karena begitu agungnya doa, dan beliau langsung membawakan dalil yang walaupun ada kedoifan di dalam dalil tersebut, beliau membawakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Wa du'aullahi syar'an lahu ma'nayan, dan doa secara istilah itu memiliki dua makna. Yang pertama umum. Yang kedua khos, khusus. Ya. Doa secara umum, imtisalu khitab syar' al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Melaksanakan perintah syariat disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Fayashmalu jami'a afradil ibadah. Oleh sebab itu, doa secara umum ini mencakup seluruh ibadah. Oleh sebab itu, doa secara umum ini mencakup seluruh ibadah. Ya, li'anna du'a yutlaqu wa yuradu bihil ibadatu kulluha. Karena doa secara istilah kalau diitlakkan maksudnya adalah ibadah seluruhnya. Ya, wa yusamma hadza du'aul ibadah. Oleh sebab itu kalau pengertian secara umum ini disebut dengan du'aul ibadah. Ya, doa ibadah. Fas-salatu masalan du'aun, waz-zakatu masalan du'aun, wal hajju masalan du'aun, li'annaha mimma yarji'u ila ismil ibadah. Oleh sebab itu, salat itu dinamakan dengan doa. Zakat dinamakan dengan doa. Haji dinamakan dengan doa. Kenapa? Karena salat, zakat dan haji semuanya adalah ibadah. Ya. Salat, zakat dan haji semuanya adalah ibadah. Ini pengertiannya secara umum. Contohnya seperti salat, zakat, haji. Ya, ini semuanya adalah doa karena semua ini adalah ibadah. Adapun pengertiannya secara khusus, wa huwa talabul 'abdi min rabbih husula ma yanfa'uhu wa dawamahu aw daf'a ma yadurruhu wa raf'ahu. Doa secara khusus artinya adalah permintaan seorang hamba kepada Tuhannya atau kepada Rabb-nya
husula ma yanfa'uhu wa dawamuhu, untuk mendapatkan apa-apa yang dia inginkan au daf'a ma yadurruhu, atau supaya terhindar dari apa yang memudaratkannya. Ya. Ini pengertian doa secara khusus. Permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya supaya mendapatkan apa-apa yang dia inginkan, dan juga supaya terhindar dari apa-apa yang dapat memudaratkannya. Dan doa secara khusus ini disebut dengan doaul mas'alah, ya, doaul mas'alah. Ya. Secara umum disebut dengan doaul ibadah, secara khusus disebut dengan doaul mas'alah. Maka seluruh permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa itu disebut dengan doaul mas'alah. Adapun ibadah-ibadah yang lain secara umum itu disebut dengan doa. Doa. Nah. Baik, kita lanjut, ya. Wal ibadah tsaniyah, yang kedua, dan dalil dari khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanyalah mereka syaitan-syaitan dan juga wali-walinya yang menakuti kalian, maka janganlah kamu takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Kalau kalian benar-benar beriman. Wa khaufullahi syar'an, dan takut secara istilah artinya adalah firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faza'an. Firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faza'an. Arti dari takut secara istilah adalah larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut. Larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut. Ini pengertian takut secara istilah. Kemudian ibadah yang ketiga, wal ibadatus salisah hiya ar-raja. Apa itu raja? Berharap. Ya, ibadah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh adalah ar-raja, berharap. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha. Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal salih. Maka hendaknya dia beramal salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya. Dan rojak secara istilah maknanya adalah amalul abdi bi rabbih fi husulil maqsudi ma'a badlil juhdi wa husnit tawakkul. Pengertian rojak secara istilah adalah angan-angan seorang hamba kepada Tuhannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Angan-angan seorang hamba kepada Tuhannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, disertai dengan melakukan usaha.
disertai dengan melakukan usaha. Wa husnit tawakul, dan juga tawakal yang baik, dan juga tawakal yang baik. Ini adalah makna roja secara istilah. Wal ibadatu rabi'ah hiya at-tawakkul. Ibadah yang keempat adalah at-tawakkul, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkannya. Dan tawakal secara istilah maknanya izharul abdi ajzahu lillahi wa i'timaduhu alaih. Izharul abdi ajzahu lillahi wa i'timaduhu alaih. Seorang hamba menampakkan kelemahannya. Seorang hamba menampakkan kelemahannya dan juga penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat tawakal. Hakikat tawakal, seorang hamba menampakkan kelemahannya dan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan. Kenapa ketika menyebutkan tentang hakikat tawakal tidak diartikan dengan ya, seorang hamba menampakkan kelemahannya dan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan usaha. Disertai dengan usaha. Kan tawakal harus ada usahanya, Ustaz. Kalau cuma tawakal saja kan tidak ada usaha, itu tawakal yang palsu. Kenapa tidak masuk ke dalam hakikat tawakal? Di sini dikatakan oleh Syekh ya, wafaqahullahu taala, li'an kita ulangi ya. Kenapa tawakal tidak diartikan dengan orang dia menampakkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan mengambil sebab. Tawakul. Karena mengambil sebab adalah syarat dari tawakal. Seperti pengertian solat. Apa itu solat? Apa itu solat? Solat ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Disebutkan enggak syarat-syaratnya? Syarat-syarat solat. Apa syarat? Toharoh, harus suci, tidak ada najis. Apakah disebutkan dalam pengertian solat? Tidak disebutkan. Ya, jadi hakikat tawakal di sini adalah penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengambil sebab itu adalah syarat tawakal. Dan syarat itu tidak dimasukkan ke dalam pengertian. Syarat itu tidak dimasukkan ke dalam. Dan ibadah yang kelima, ibadah yang keenam, dan ibadah yang ketujuh ini disebutkan oleh Syekh secara bersamaan. Ibadah yang keenam, ibadah yang kelima, ibadah yang keenam, ibadah yang ketujuh disebutkan oleh Syekh secara bersamaan. Ibadah yang kelima adalah ar-raghbah. Raghbah itu artinya juga dalam bahasa Indonesia harap ya Pak ya. Raghbah itu berharap. Nanti kita bedakan apa perbedaan antara raghbah dan roja. Raghbah itu ya kita artikan berharap. Kemudian ibadah yang keenam adalah rohbah. Rohbah itu takut. Kemudian khusyuk. Ya, ibadah yang ketujuh adalah khusyuk. Dan ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu
di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap, dengan rasa takut, dan juga wa kanu lana khashiin, dan mereka kepada kami khusyuk. Lantas apa perbedaan rokbah dan roja? Dikatakan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya rokbah adalah buah dari roja. Ya, raqbah itu buah dari roja. Wal farqu baina ar-raqbati war roja anna ar-roja tama' war raqbah talab. Roja ini adalah tama', betul-betul ingin. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin sesuatu tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun raqbah ini adalah tolab. Apa itu tolab? Mencari. Ya. Maka fa innahu idza raja syai' talabahu. Oleh sebab itu seseorang yang dia mengharapkan sesuatu maka dia akan mencarinya. Seseorang yang dia mengharapkan sesuatu maka dia akan mencarinya. Ini perbedaan dari antara raqbah dan roja. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa raqbatu ila Allah syar'an, dan pengertian secara istilah hiya iradatu mardatillahi fil wusuli ila al-maqsudi mahabbatan lahu wa raja'an. Pengertian raqbah secara istilah adalah itu mardatillah. Seseorang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala fil wusuli ilal maksud, dalam mencapai tujuan, mahabbatan lahu wa rajaan, karena cinta kepada Allah dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai sesuatu karena kecintaan kepada Allah dan juga karena berharap rajaan. Warrahbatu syar'an, dan rasa takut secara istilah, ya ini rohbah secara istilah artinya adalah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an ma'amalin mardih. Allah wa ta'ala karena takut disertai dengan amal. Sekali lagi ya, apa perbedaan rohbah sama khauf, Ustaz? Tadi apa? Khauf itu adalah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an. Larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut. Ada rohbah, pengertiannya adalah larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut disertai dengan amalan. Wal khusyu'u lillahi syar'an, dan pengertian khusyuk secara istilah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an ma'al khudu'i lahu. Larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut disertai dengan ketundukan kepadanya. Khusyuk, larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut disertai dengan ketundukan kepadanya. Ini adalah ibadah yang kelima, keenam, dan ketujuh. Kemudian ibadah yang kedelapan yaitu khasyah. Dan khasyah ini
kita dengan takut juga. Ya, khasyah itu artinya takut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian kepada mereka, namun takutlah kepadaku. Wal khasyatullahi syar'an, dan pengertian khasyah secara istilah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'an ma'al ilmi bihi wa bi amrihi. Larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut disertai dengan ilmu. Disertai dengan ilmu. Jadi perbedaan khasyah dengan apa Pak? Kalau khauf hanya sekedar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun khasyah takut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ilmu, disertai dengan ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati para ulama, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Ketika antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah antum ulama. Ketika antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala, antum ulama. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya kita belajar apa? Ini tujuannya, Pak. Makanya ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak-banyak maklumat ya, jadi anak yang istimewa hafalannya. Ini bukan. Tujuan kita belajar ini, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut ini disertai dengan ilmu, takut disertai dengan ilmu. Wal ibadatu tasi'ah hiya al-inabah. Dan ibadah yang ke-9 adalah inabah. Apa itu inabah? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu, dan serah diri kalian adanya. Allah sya'an, suaranya qadarullah ya, agak terputus-putus. Ana berharap semoga walaupun terputus-putus, dengan fokusnya kita, ya fokusnya kita katakan, walaupun keadaannya. Kif azan lama. Baik, kita ulang ya. Wal inabah. Kita sudah masuk azan ya. Kita azan dulu. Setelah itu baru kita kembali kepada materi, insyaallah.
Bismillah, kita lanjut. Ya. Tadi sampai inabah. Ya, inabah tadi apa? Inabah adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian inabah secara istilah hiya ruju'ul qalbi ila Allah mahabbatan wa khaufan wa raja'an. Kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kepadanya, takut kepadanya dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan kecintaan, rasa takut dan juga rasa harap. Ini adalah inabah. Ini adalah inabah. Wal ibadatul asyirah hiyal isti'anah. Ibadah yang ke-10 adalah al-isti'anah. Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan. Isti'anah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Sebuah doa yang kita baca minimal sehari berapa kali? 17 kali minimal. Ya, minimal 17 kali karena salat 5 waktu yang wajib. Ya, minimal 17 kali dibaca doa ini. Doa yang terus berulang setiap hari. Maka alangkah baiknya kita kembali perhatikan apa makna yang terkandung di dalam ayat ini sehingga kita bisa mentadaburi ayat ini ketika sholat. Ya, Naam. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dan juga di dalam hadis idasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau sampai tali sendal yang putus. Walau sampai tali sendal yang putus. Kalau tali sendal putus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala diganti yang baru. Ya Allah, sendal hamba putus, ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Lapar. Wah, terkadang kita lapar karena di sini mungkin disiapkan makanan, makan aja. Ya. Kalau misalnya kita lapar tidak ada makanan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita ini meminta kepada Allah kapan? Pas waktu diberikan ujian atau pas mau nikah biasanya. Ya, minta tolong, ya Allah tunjukkan akhwat yang baik, cantik, hafal 30 juz. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari-harinya ya, sayangnya di antara kita sehari-hari lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat tertentu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita berharap doa kita itu atau keinginan kita itu dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun, semuanya. Semuanya, ya. Pena hilang, pena habis, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke tingkat situ para ulama, ya, para sahabat sampai ke tingkat situ. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh, okay? Kalau kita masih jauh, ya. Tapi tidak apa-apa ya ikhwah, tetap kita ikuti mereka. Makanya kata seorang penyair, tasyabbahu illam takunu mislahum innat tasyabbuha bil kirami falahu. Ya, ikutilah mereka walaupun kalian tidak seperti mereka, tidak bisa menjadi seperti mereka. Karena mengikuti orang-orang hebat itu sebuah falah, sebuah kebahagiaan. Ya. Maka kita ikuti, kita berusaha untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya hal-hal yang kecil, walaupun hanya hal-hal yang kecil. 6. Dan isti'anah secara istilah adalah talabul auni minallahi fil wusuli ilal maksud. Seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Seorang hamba meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai atau meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Seorang hamba meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ini adalah isti'anah. Ini adalah isti'anah. Wal ibadatul hadiyata asyarah, ibadah yang ke-11 adalah isti'azah.
Isti'azah ini artinya adalah meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-falaq maksudnya adalah subuh. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai an-nas. An-nas di sini kemarin maksudnya apa? Al-jinni wal ins, ya, kalangan jin dan manusia, masuk ke dalam kata-kata an-nas. Naam. Wal isti'azatu billahi syar'an, dan maksud isti'azah secara istilah talabul auzi minallahi inda wurudil mukhawwif. Seorang hamba dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hal-hal yang menakutkan. Ketika terjadi hal-hal yang menakutkan, ketika ada hal yang menakutkan yang akan menimpa dirinya, maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya misalnya dapat kabar di daerah sana rawan terjadi begal. Suatu ketika antum ditakdirkan harus lewat jalan sana. Maka antum atau kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terjaga dari yang namanya tadi pembegalan. Ya. Ketika terjadi sesuatu yang mengerikan. Adapun istighosah, ya ini ibadah yang ke-13, ibadah yang ke-12. Wal ibadatu tsaniyata asyrah hiya al-istighosah. Ibadah yang ke-12 adalah istighosah. Dan istighosah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat ke-9, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian, Allah ijabah doa-doa kalian. Ya, istighosah maknanya secara istilah talabul ghauthi minallahi inda wurudid darar. Wal ghauth huwa al-musa'adatu fi syiddah, yaitu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu genting. Istighosah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu genting ketika terjadi hal-hal yang memudaratkan. Meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu genting ketika terjadi hal-hal yang memudaratkan. Jadi apa bedanya isti'azah sama istighosah? Isti'azah belum terjadi, sedangkan istighosah sudah terjadi. Ya, isti'azah belum terjadi, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighosah ketika sesuatu tersebut sudah terjadi dan kita minta perlindungan agar tidak memudaratkan kita. Contohnya apa? Contohnya lagi belajar misalnya, lagi belajar di kelas. Belajar gempa. Ya waliyazubillah, anak di Jember itu Masya Allah gempanya sudah berapa kali ngerasain di Jember. Ya, kadang-kadang terjadinya jam 1:30 malam. Jadi benar-benar wah, ada yang sampai loncat dari ranjang terkilir. Ya, lari gimana? Ya, ada yang sembunyi di bawah ranjang. Nah, ini misalnya di kelas, ya, lagi belajar terjadi gempa. Maka ketika berdoa pada saat itu, di saat yang genting, supaya tidak memudaratkan kita gempa tersebut, itu disebut dengan istighosah. Ya, itu disebut dengan istighosah. Contohnya lagi misalnya seperti di laut atau ketika naik pesawat. Nah, ini yang sudah pernah merasakan naik pesawat atau naik kapal. Kalau misalnya di kapal laut itu ombaknya lagi luar biasa, ombak seperti gunung, kita katakan ombak tinggi. Kapal itu sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa selamatkan itu istighosah. Itu istighosah di waktu genting itu sudah terjadi, ya. Wow, dia hempaskan ombak. Anda pernah melihat video ombak itu bisa matahkan kapal, Pak? Kapal besi pengangkut barang yang besar itu, kapal apa namanya? Kargo. Ya, kapal kargo yang besar itu patah karena ombak. Patah belah dua karena ombak, ada videonya. Di tengah lautan, tidak ada daratan, minta tolong sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu istighosah. Di udara, lagi naik pesawat terjadi turbulensi,
terjadi turbulensi, getar, masuk awan awal getar. Sudah. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu syiddah, itu disebut dengan istighosah. Istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya di hutan ketemu harimau. Gimana ketemu harimau tuh? Ya. Ketemu harimau bawa pisau tapi cutter. Bukan pedang. Ya. Udah istighosah, ya Allah selamatkan. Itu istighosah. Adapun isti'azah sebelum itu, ya sebelum terjadi hal tersebut. Ini ibadah yang ke-12. Naam. Wal ibadatu salisa asyarah hiya dzabh. Dan ibadah yang ke-13 adalah az-zabahu, yaitu menyembelih. Ibadah yang ke-13 adalah menyembelih. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku, apa itu nusuk? Sembelihanku. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalil dari hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzabahu lillahi syar'an huwa qat'ul hulqumi wal mari'i min bahimatil an'am taqarruban ila Allah ala sifatin ma'lumah. Taib, menyembelih secara istilah artinya adalah memotong, al-hulkum, kerongkongan, wal mari, juga tenggorokan, min bahimatil an'am, dari hewan ternak, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ala sifatin ma'lumah, dengan sifat yang diketahui. Memotong tenggorokan dan kerongkongan dari bahimatul an'am, dari hewan ternak, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ala sifatin ma'lumah, dengan cara yang diketahui. Ada yang mengatakan bahwasannya menyembelih itu adalah safakud dam. Apa itu safakud dam? Safakud dam artinya adalah mengalirkan darah. Dan ini adalah arti secara kelaziman dari makna zabah. Karena menumpahkan darah atau mengalirkan darah itu tidak hanya dengan cara menyembelih. Ketika seseorang dia punya pisau yang tajam, dia tujah, dia tusuk hewan ternak, misalnya sapi atau kambing atau unta, di sebelah kanan atau kiri perutnya keluar darah yang banyak enggak? Keluar darah yang banyak. Itu disebut menyembelih enggak? Enggak. Itu tidak disebut menyembelih. Ya. Menyembelih itu orang Arab mengatakan memotong tenggorokan dan kerongkongan dari hewan ternak.
Tapi hewan ternak di sini yang dimaksud apa? Sapi, unta, dan kambing atau domba. Ya. Sapi, unta, kambing atau domba. Ini hewan ternak. Tapi seseorang kalau dia, nah ini penting, ya ini penting. Kapan seseorang dengan ibadah menyembelih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kapan seseorang dengan menyembelih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Seseorang dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah menyembelih kalau dia melakukan beberapa hal ini. Dia melakukan ibadah menyembelih dari pengertian yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu dia memotong tenggorokan, kerongkongan dari hewan ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diketahui. Ya. Maka ini disebut ibadah. Adapun kalau dia menyembelih ayam contohnya atau menyembelih bebek, apakah sembelihannya dianggap ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sembelihannya tidak dianggap ibadah yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah menyembelih ini khusus untuk hewan ternak. Adapun dia mendapatkan pahala dari mana? Dari apa yang dia sembelih dia jadikan sedekah. Dia menyembelih ayam, ya dia menyembelih ayam, kemudian dia sedekahkan dagingnya, ini jadi pahala. Dia nyembelih apa contohnya? Kalkun, nah, ayam kalkun. Ya. Dia nyembelih ayam kalkun, kemudian dagingnya diserahkan kepada orang lain dalam rangka sedekah, dia mendapatkan pahala. Adapun menyembelihnya sendiri tidak berpahala. Menyembelihnya sendiri tidak berpahala. Seperti seseorang yang melakukan ruku di luar sholat. Antum ruku misalnya, ruku aja, Allahu Akbar, ruku tanpa melakukan sholat, berpahala tidak rukunya? Enggak. Ya. Kenapa? Di luar sholat. Karena ibadah menyembelih ini khusus untuk hewan ternak. Khusus untuk hewan ternak. Adapun hewan-hewan yang lain selain hewan ternak tidak menjadikan ibadah menyembelih itu berpahala dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Contohnya lagi seperti seseorang yang melakukan sa'i tanpa ihram haji atau umroh. Dia datang ke Mekah mau melakukan sa'i, tapi dia tidak niat untuk haji atau umroh. Berpahala enggak sa'inya? Enggak. Kenapa? Sa'i itu salah satu rangkaian ibadah dari haji atau umroh, harus dilakukan dalam rangkaian ibadah tersebut. Adapun dilakukan sendirian maka tidak berpahala. Sama seperti tadi ketika sholat orang tiba-tiba masuk masjid langsung ruku, Allahu Akbar, ruku, tidak berpahala. Adapun kalau dia sholat maka berpahala. Ya ini semoga bisa difahami. Jadi cara seseorang agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah menyembelih, hendaknya dia menyembelih di bagian tenggorokan dan kerongkongannya, kemudian dia menyembelih bahimatul an'am, hewan ternak, dan dia menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyembelih dengan sifat yang diketahui. Maksudnya apa? Sifat yang sesuai yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih. Sifat yang sesuai yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih. Karena menyembelih ini ada fikihnya, Pak. Yang menyembelih ini ada fikihnya. Ada sembelihan yang sah, ada sembelihan yang tidak sah. Ada sembelihan yang sah, ada sembelihan yang tidak sah. Maka seseorang ketika dia melakukan 4 hal ini, dia mendapatkan pahala dari ibadah menyembelih. Baik, sekarang kita tahu bahwasanya ketika seseorang dia menyembelih ayam, itu bukan terhitung ibadah tersendiri yang mendapatkan pahala. Ketika seseorang menyembelih ayam untuk selain Allah, syirik bukan? Syirik. Walaupun dia bukan terhitung ibadah, tapi dia menyembelihnya karena untuk selain Allah, maka itu sebuah kekufuran. Itu sebuah kekufuran. Maka ini perlu difahami bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dzabaha li ghairillahi syai'an la yutaqarrabu ilallahi bidzabihi faqad kafar, kata Syekh. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, la yutaqarrabu ilallahi bidzabihi
faqad kafara. Yang mana dengan sembelihan tersebut bukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Ya. Li iradati taqarrubi li iradatihi at-taqarruba li ghairillah, karena dia menginginkan dengan sembelihannya tersebut mendekatkan diri dengan sesuatu yang dia sembahkan persembelihan tersebut. Ya, dia menyembelih untuk patung misalnya. Dia menyembelih untuk pohon, ya, maka ini sebuah kesyirikan. Ini sebuah kesyirikan. Tidak boleh seseorang melakukan hal tersebut. Walaupun menyembelih dengan ayam bukan termasuk ibadah tersendiri ketika dia menyembelih. Ibadah tersendiri yang mendapatkan pahala ketika dia menyembelih. Maka sekali lagi bahwa sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih, maka hendaknya perhatikan hal ini. Ya, dia potong di bagian tenggorokan dan juga kerongkongan, kemudian dia memotong hewan ternak, kemudian dia memotong dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia memotong dengan cara yang maklumah, dengan cara yang diajarkan di kitab-kitab fikih. Dengan cara tersebut insyaallah dia mendapatkan pahala dari cara menyembelihnya, ya, dari cara menyembelihnya. Wallahu alam bissawab. Kemudian ibadah yang ke-14, wal ibadatu rabi'ata asyrata hiya an-nazru. Ibadah yang ke-14 adalah nazar. Ibadah yang ke-14 adalah nazar. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka dan mereka takut akan hari di mana keburukan pada hari tersebut menyebar. Ya, keburukan pada hari tersebut menyebar. Dan nazar secara istilah memiliki dua makna. Nazar secara istilah memiliki dua makna. Yang pertama umum. Tapi ana sampaikan di sini saja ya. Makna nazar. Nazar secara istilah memiliki dua makna. Yang pertama makna secara umum. Wa huwa ilzamul abdi nafsahu imtisala khitabis syara'. Yaitu seorang hamba mengharuskan jiwanya atau mengharuskan dirinya untuk melakukan perintah syariat. Seorang hamba mengharuskan dirinya untuk melakukan perintah syariat. Kemudian wal akharu khosun, dan yang kedua maknanya secara khusus. Tadi makna secara umum, kemudian makna secara khusus, ya. Makna secara khusus wa huwa ilzamul abdi nafsahu lillahi naflan muayyanan ghaira muallaqin. Seorang hamba mewajibkan, mengharuskan atas dirinya melakukan ibadah sunnah yang tertentu tanpa syarat. Anda tulis apa? Tab ini makna nazar secara khusus.
seseorang mewajibkan atas dirinya melakukan ibadah sunnah tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Tanpa syarat. Maksudnya tanpa syarat gimana? Maksudnya tanpa syarat adalah seseorang tidak mengatakan aku mewajibkan atas diriku, atau dia mengatakan seperti ini. Ya Allah, kalau anakku lulus sekolah Al-Madinah misalnya, ya. Kalau anakku lulus sekolah Al-Madinah, saya akan sumbangan 5 juta. Itu apa namanya? Itu nazar secara bersyarat. Ini nazar bersyarat. Nazar yang seperti ini tidak terhitung ibadah yang menghasilkan pahala. Nazar yang seperti ini tidak terhitung ibadah yang menghasilkan pahala. Kenapa? Karena ada syarat. Karena ada syarat. Ya Allah, kalau misalnya saya mendapatkan ranking 1, saya akan puasa 3 hari. Ini nazar yang bersyarat. Apakah mendapatkan pahala? Ini bukan nazar yang mendapatkan pahala. Kenapa? Ada syarat. Karena ada syarat. Kapan seseorang dia mendapatkan pahala dari ibadah nazarnya? Kalau dia melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, dia mewajibkan atas dirinya untuk melakukan ibadah sunnah tertentu. Bukan ibadah yang wajib. Bukan ibadah yang wajib. Ya Allah, besok saya akan sholat subuh. Tidak usah, memang kewajiban kamu sholat subuh. Ya. Ya Allah, besok saya akan melakukan sholat asar. Atau ketika Ramadan, ya Allah, ketika bulan Ramadan saya akan puasa 1 bulan penuh. Itu kewajiban kita sudah. Tidak usah bernazar di saat seperti itu. Ya. Tapi melakukan nazar untuk ibadah yang sunnah, yang tertentu, bukan sunnah yang ibham, sunnah yang tidak dijelaskan. Contohnya, ya Allah, kalau saya lulus, ya Allah, besok saya akan melakukan sedekah. Tidak disebutkan sedekah apa. Ya, maka yang seperti ini harus ditegaskan sedekah yang bagaimana. Ya, harus ditegaskan sedekah yang bagaimana. Dia mau melakukan sholat misalnya, ya Allah, besok saya mau melakukan sholat. Dia bernazar, ya Allah, saya mewajibkan atas diri saya, besok saya akan melakukan sholat. Sholat apa? Harus ditegaskan, dia harus melakukan sholat sunnah, atau dia melakukan ibadah-ibadah sunnah muayyanah, sunnah yang ditentukan, bukan sunnah yang tidak dijelaskan. Ya, harus ditentukan, harus ditentukan. Kemudian lillah, tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala bila muallakin, tanpa syarat, tanpa syarat. Ketika seseorang melakukan hal ini, maka dia akan diberikan pahala karena nazarnya. Contohnya, ketika ada seseorang mengatakan, ya Allah, saya mewajibkan atas diri saya untuk bersedekah kepadamu besok sebanyak 50.000. Maka seperti ini, perkataan seperti ini telah jatuh nazar atas dirinya, harus ditunaikan. Maka dia hendaknya dia tunaikan nazar-nazar dia. Dan apabila dia menunaikan nazarnya tadi, dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tidak bersyarat. Karena tidak bersyarat. Adapun misalnya ternyata setelah dia melakukan nazar tidak jadi, dia batalkan nazarnya, maka ada kafaroh. Maka ada kafaroh. Maka kafaratun nazar apa? Kata Nabi SAW, hadis dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kafaratun nazri kafaratul yamin. Kafarat nazar itu adalah kafarat yamin, kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Ada 3, silahkan dipilih mana yang paling mudah untuk dilakukan. Yang pertama adalah kafarat sumpah itu, yang pertama adalah membebaskan budak, ya, membebaskan budak. Kemudian yang kedua adalah memberikan makanan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Makanan atau pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Yang ketiga adalah puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Dan ini
silahkan dipilih mana yang memudahkan. Kalau mau bebaskan budak, tidak ada ya Pak ya, sudah budak zaman sekarang. Budak Palembang, itu anak-anak Palembang, budak Palembang. Bukan, maksudnya bukan budak itu. Ya, budak seperti pada zaman dulu ada perbudakan, peperangan ada perbudakan, maka sekarang tidak ada lagi atau belum ada kita katakan, maka yang pertama tentunya tidak bisa dilakukan. Yang kedua, kalau mampu untuk melakukan yang kedua, silahkan. Yang ketiga, kalau tidak maka melakukan puasa 3 hari. Ya, tidak disyaratkan berturut-turut, tidak disyaratkan berturut-turut harus 3 hari berturut-turut, tidak. Namun dia melakukan puasa 3 hari. Maka ini adalah kafaratun nazar. Ini adalah kafarat dari nazar. Maka bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah-ibadah atau 14 ibadah yang disebutkan oleh Syekh yang hendaknya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Barang siapa yang memberikan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh di sini fahuwa musyrikun kafirun. Maka dia seorang yang musyrik, dia seorang yang kafir. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Hendaknya kita hati-hati dari ibadah-ibadah yang telah dijelaskan dari yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Jangan sampai kita memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memberikan peribadatan kita untuk pohon, untuk wali yang sudah wafat, untuk orang alim yang sudah wafat, ustadz yang sudah wafat. Ini tidak ada. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Ini sebuah kesyirikan. Ini sebuah kesyirikan. Seandainya kuburan itu bermanfaat, maka para sahabat pasti akan berkumpul di kuburan Nabi SAW untuk minta manfaat. Tapi tidak pernah terjadi hal tersebut. Ya, tidak pernah terjadi hal tersebut. Kenapa? Sudah wafat. Sudah wafat. Ya, tidak bermanfaat. Justru orang yang di kuburan itu yang butuh doa dari kita. Ini sekarang ada sebagian kita minta-minta sama kuburan, berdoa sama kuburan. Ini suatu kesyirikan. Ini suatu kesyirikan, tidak boleh dilakukan. Ya, minta kepada Allah, minta juga kepada bintang, minta kepada Allah, minta juga kepada bulan. Ada misalnya kadang-kadang ini keyakinan yang lama mungkin. Ya, kalau misalnya pagi-pagi ngelihat bintang jatuh, mulai dia minta harapan. Ini kesyirikan. Ada bintang jatuh. Kadang-kadang ada subuh-subuh itu kan ada bintang yang jatuh. Ya, mungkin waktu mau jalan ke masjid ngelihat ada bintang jatuh, yakin saya minta ini, sama bintang mintanya. Ini kesyirikan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Minta rezeki contohnya, minta rezeki sama Allah, terus dia juga minta rezeki sama jimat. Ini kesyirikan. Bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Kalau yakini jimat itu yang memberikan rezeki secara zatnya, syirik akbar. Kalau meyakini hanya sebab, tapi sebabnya bukan sebab yang syar'i, maka ini syirik kecil. Ya, intinya bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan ini jenisnya banyak. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari semua kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, baik yang kecil maupun yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti sombong, ujub dan lain-lain? Doa. Berdoa. Karena yang membolak-balikan hati kita Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Berdoa, perbanyak baca Quran. Sudah itu. Ya. Berdoa, perbanyak baca Quran. Karena Al-Quran itu syifa lima fis sudur. Ya, Al-Quran itu adalah obat bagi sesuatu yang ada di dalam hati. Maka perbanyak baca Al-Quran, insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kualitas hati kita. Salah satu doa yang sering dibaca oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika sujud, beliau mengatakan Allahumma aslih qalbi wa amali. Doa yang bagus sekali. Ya, Allahumma aslih qalbi wa amali. Ya Allah, perbaikilah hatiku dan amalanku. Antum kalau hati sudah baik sama amalan sudah baik diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah, apalagi? Selamat insyaallah. Ya, selamat. Perbanyak doa ketika sujud. Minta dibersihkan hati apalagi ketika sendirian di malam hari. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih azza wajal
wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Ya. Waktu terdekat antara hamba dan Tuhannya itu adalah ketika seorang hamba tersebut sujud. Maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Silakan perbanyak doa. Alirkan air mata. Ya, ya Allah, hati ana ini keras. Dapat nasihat kok malah tidak bisa ini. Ya Allah, ana ngerasa di hati ana ada kesombongan. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, karena penyakit-penyakit hati seperti ini ya ikhwah, yang bisa membersihkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan percaya atau enggak, penyakit-penyakit hati seperti ini itu yang membuat seseorang terhalang dari ilmu. Itu yang membuat seseorang terhalang dari ilmu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Sahl bin Abdullah rahimahullahu taala, haramun ala qalbin ay yadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wajal. Haram bagi hati untuk dimasuki cahaya, yaitu apa? Ilmu. Wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wajal. Bagaimana mungkin hati itu mau dipenuhi dengan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di hati itu ada penyakit-penyakit hati, ujub, sombong, riya, sum'ah. Ini semuanya penyakit-penyakit hati yang mana nampaknya bisa tampak, bisa tidak. Maka terus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan hati kita. Bagaimana cara menyembelih onta? Nah, menyembelih onta, enggak tahu. Di sini menyembelih onta belum ada kurban di Al-Madinah bawa onta ya. Kalau sapi ada. Namun ya ikhwah, menyembelih onta ini berbeda dengan menyembelih hewan-hewan bahimatul an'am selainnya. Kalau bahimatul an'am, contohnya seperti kambing dan sapi, itu dengan az-zabah, dengan cara disembelih. Adapun onta dengan cara an-nahr. Apa itu nahr? Ditusuk. Ya, dengan cara an-nahr, ditusuk. Di bagian mana? Ana biasanya kalau di kelas ana gambarkan ya, kepala onta tapi terputus. Coba. Ini onta ya, Pak ya. Lehernya panjang. Maka dia ditusuknya di mana? Bukan di bagian bawah. Di sini ditusuk. Makanya untuk membeli onta itu biasanya pisunya agak panjang. Ditusuk. Atau bisa lihat di video-video di YouTube banyak cara menyembelih onta. Banyak. Nah. Kenapa? Karena kalau mau ditiduri, mau disembelih sulit. Onta itu besar. Terus kalau dipaksa bisa bahaya Pak, digigit antum. Onta itu binatangnya pendendam. Ingat dia sama orang yang nyakiti dia. Ingat. Dan onta itu punya gigi taring. Gigi taring onta itu besar. Ya. Onta Ustaz, onta. Cari. Ya, cari. Onta itu punya gigi taring dan hewannya hewan pendendam. Jadi ya hati-hati, makanya dengan cara an-nahr. Ditusuk. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh membaca ilmu kalam? Jangan. Cara menghilangkan penyakit sering caper. Apa itu caper? Cari perhatian. Intinya ya ikhwah, semua penyakit-penyakit hati itu doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan. Apa hukum tidak membayar kafarat? Dosa. Ya, nazar tapi tidak mau melakukan, tidak bayar kafarat, dosa. Bayar nazar bisa puasa 3 hari, apakah harus niat? Apakah boleh double niatnya? Maksudnya double ini gimana? Anda tidak paham. Ya. Kalau niatnya, na'am, innamal a'malu binniyat, ya. Amalan itu dengan niat. Niat puasa, bayar nazar. Tapi maksudnya di double ini Anda tidak tahu maksudnya double gimana. Double niatnya, double niat nazar sama double niat
puasa sunnah yang lain seperti itu. Misalnya hari Senin mau membayar puasa, mau bayar nazar dengan cara puasa, terus didouble niatnya dengan niat puasa Senin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana pribadi mengatakan hendaknya amalannya dipisah karena ini amalan khusus untuk membayar nazar. Ya, jadi tidak didouble seperti itu, tidak digabungkan niatnya dengan niat puasa Senin karena ini khusus untuk membayar nazar. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, yang tidak diwajibkan 3 hari berturut-turut kafarat sumpah atau kafarat nazar saja? Semuanya tidak diwajibkan 3 hari berturut-turut. Semuanya tidak diwajibkan 3 hari berturut-turut. Apa perbedaan al-qist dengan al-adl? Bukannya arti keduanya adil? Wallahu a'lam. Ustadz, apakah ada puasa untuk mewujudkan sesuatu? Puasa untuk mewujudkan sesuatu, wallahu alam, ya. Anda tidak tahu. Untuk mewujudkan sesuatu maksudnya apa? Meminta sesuatu. Dia dengan cara berpuasa. Wallahu alam, Anda tidak pernah dengar. Dan Anda belum tahu, ya. Anda belum tahu apakah ada hal tersebut. Yang disyariatkan adanya doa, ya. Kemudian juga sholat. Sholat apa? Sholat minta pilihan. Nah, ya, istikharah, meminta sesuatu diwujudkan yang ini atau yang ini, mana yang lebih baik untuk dirinya dengan cara sholat. Adapun puasa, wallahu a'lam, Anda tidak tahu. Coba tanya sama ustadz yang lain, ya. Awal Ustaz izin bertanya, tadi mengatakan kalau sumpah itu boleh memilih di antara 3 hal tadi. Pertanyaannya, bukankah dia harus melakukan yang pertama merdekakan budak, kalau tidak mampu baru memberi makan atau baju, kalau tidak mampu baru puasa? Enggak. Kalau kafarat itu enggak, ya. Tapi kalau kafarat jima ketika bulan puasa itu baru harus sesuai dengan tartib. Kafarat jima ketika bulan puasa itu baru sesuai dengan tartib, ya. Membebaskan budak, kemudian dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, yang terakhirnya baru, Anda lupa, ya, yang terakhir apa. Namun yang ini baru tartib, yang ini baru secara tartib. Adapun kalau ini, ya, adapun kalau Anda lupa yang terakhir. Ada yang ingat yang terakhir apa? Puasa kafaratul jima. Apa Pak? Memberi makan, ya. Memberi makan orang fakir miskin. Subhanallah, Anda lupa, tiba-tiba lupa. Ya. Ya, memberi makan orang fakir miskin, cuman berapa jumlahnya Anda lupa. Namun yang pertama membebaskan budak, yang kedua dia puasa 60 hari, atau yang terakhir memberi makan kepada 60 orang, ya. 60 orang fakir miskin, ya, memberi makan 60 orang fakir miskin, memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini yang secara tertib, ini yang secara tertib. Adapun kalau kafaratu yamin atau kafaratu nazar, enggak, bebas memilih, ya, bebas memilih yang memudahkan bagi dirinya. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir Anda kurang paham pertanyaannya, nanti bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bahwa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sini pembahasan kita. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mentauhidkannya dan juga menjauhkan diri kita dari kesyirikan sampai akhir menutup mata kelak.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.